Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Kusmawati. Saya mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Surabaya, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan Sutomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Nah, organ reproduksi bagian luar ini adalah organ yang dapat dilihat secara langsung. Oke, yang pertama yaitu ada mom pubis. Mom pubis adalah jaringan lemak subkutan yang berbentuk bulat, yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis. Mom pubis ini juga mengandung banyak sekali kelenjar minyak sehingga ditumbuhi oleh rambut pada saat masa pubertas. Yang kedua yaitu ada labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan panjang lengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mom pubis. Labia mayor ini berfungsi untuk melindungi labia minor. Nah, labia minor sendiri terletak di antara dua labia mayor. Nah, di ruangan di antara labia minor disebut vestibulum. Vestibulum sendiri yaitu berbentuk lonjong yang terletak di antara labia minor dan klitoris. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi atau celana jeans yang ketat. Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran 6 x 6 mm dan dengan ujung klitoris yang dinamakan dengan glans. Nah, glans ini lebih sensitif daripada badannya. Jadi, saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris ini akan sedikit membesar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi wanita bagian dalam. Nah, jadi alat reproduksi wanita bagian dalam diantaranya lain yaitu ada ovarium dan saluran reproduksi. Nah, yang pertama yaitu ada ovarium, di mana ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut, bagian bawah, di mana di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut dengan folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum akan berkembang. Selain sel itu, folikel ini juga menghasilkan hormon wanita yaitu estrogen dan progesteron. Jadi, setiap bulan sel telur yang telah matang akan dilepas dari ovarium. Nah, proses pelepasan sel telur ini disebut dengan ovulasi. Yang selanjutnya, sel telur akan ditangkap oleh fimbre dan kemudian akan bergerak ke saluran telur atau tuba falopi. Nah, tuba falopi adalah saluran reproduksi. Jadi, saluran reproduksi wanita ini terdiri atas saluran telur atau tuba falopi, kemudian ke uterus dan ke vagina. Nah, kita masuk dulu ke saluran telur yaitu tuba falopi. Tuba falopi ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri yang memanjang ke arah samping dari uterus. Nah, panjang tuba falopi sendiri yaitu sekitar 10 cm. Fungsi dari tuba falopi adalah membawa sel telur dari invidikulum ke rahim. Nah, jadi saluran telur ini akan terjadi fertilisasi atau pembuahan. Jadi setelah fertilisasi terjadi, saluran telur ini akan menyalurkan zigot dan hasil fertilisasi tadi menuju uterus atau rahim. Nah, selanjutnya kita akan membahas ke penjelasan rahim atau uterus, di mana rahim atau uterus ini merupakan organ yang memiliki dinding yang tebal yang memiliki bentuk seperti buah pil yang terbalik. Nah, fungsi dari rahim sendiri yaitu berfungsi sebagai tempat perkembangan janin saat hamil. Nah, saat hamil, dinding rahim atau endometrium ini memiliki peranan dalam pembentukan plasenta. Nah, plasenta sendiri yaitu merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi selama perkembangannya. Oke, yang terakhir yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, di mana vagina ini tersusun atas otot-otot yang elastis yang dilapisi oleh selaput membran yang disebut dengan selaput darah atau himen. Nah, jadi vagina ini berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim dan jalan lahirnya bayi. Jadi, pada saat bayi akan lahir, terjadilah kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahirnya, yaitu vagina. Nah, itu tadi penjelasan tentang organ reproduksi wanita. Oke, sekarang kita akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki. Nah, jadi di organ reproduksi laki-laki ini dibagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Nah, kita akan membahas tentang organ reproduksi bagian luar. Jadi, organ reproduksi bagian luar ini merupakan alat reproduksi yang terletak pada bagian luar tubuh dan dapat diamati secara langsung. Nah, yang pertama yaitu ada penis. Jadi,
penis ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai juga saluran sperma. Di mana penis ini juga terbentuk dari otot-otot yang tidak memiliki tulang. Kemudian, pada ujung penis ini terdapat struktur seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan kulup. Nah, kulup inilah yang biasanya dipotong saat dilakukan sunatan. Lalu yang kedua yaitu ada skrotum. Nah, pada bagian dekat penis itu terdapat kantong yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut dengan skrotum. Jadi pada skrotum ini terdapat dua buah atau sepasang testis atau buah zakar yang terbentuk bulat seperti telur, di mana skrotum ini juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Nah, itu tadi bagian luar. Sekarang kita akan membahas organ reproduksi laki-laki pada bagian dalam. Yang dimana alat reproduksi pada bagian dalam ini merupakan alat reproduksi yang terletak di bagian dalam tubuh dan tidak dapat diamati secara langsung. Nah, alat reproduksi bagian dalam antara lain yaitu ada testis, kemudian juga ada saluran sperma, kemudian ada uretra dan kelenjar reproduksi. Nah, yang pertama yaitu ada testis. Testis ini merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat, telur yang berjumlah dua buah atau satu pasang dan terdapat di dalam skrotum itu tadi. Jadi, pada saat laki-laki itu berusia 13-14 tahun, maka testis ini mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin pada laki-laki. Kemudian hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki, seperti memperbesarkannya jakun dan tumbuhnya rambut pada hal tertentu, seperti kumis pada laki-laki saat masa pubertas. Nah, lalu ada saluran sperma. Saluran sperma ini tersusun atas epidermis, vas deferens, dan uretra. Oke, yang pertama yaitu epidermis. Jadi, sperma yang dihasilkan di dalam testis ini akan keluar melalui epidermis, di mana pada saluran ini sperma akan disimpan sementara waktu sampai berkembang dengan sempurna dan dapat bergerak ke saluran berikutnya yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan saluran yang menghubungkan epidermis dengan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Nah, yang terakhir yaitu ada uretra, yang merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Nah, saluran uretra sendiri ini berfungsi sebagai keluarnya sperma atau air mani. Itu juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin atau air kencing. Lalu ada kelenjar reproduksi laki-laki. Nah, kelenjar reproduksi ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma itu menjadi cairan mani. Nah, kelenjar reproduksi pada laki-laki ini terdiri atas specula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar Koper. Yang pertama, vesicula seminalis. Nah, jadi kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah atau alkali yang menghubungkan frukosa atau gula mukosa rida. Nah, kemudian akan mengandung hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Oke, yang kedua yaitu ada kelenjar prostat, di mana kelenjar ini berfungsi untuk menghasilkan cairan keputih-putihan sedikit asam dengan pH 6,5 dan mengandung beberapa zat, yaitu yang pertama ada asam sirat yang digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP. Yang kedua yaitu beberapa enzim, yaitu pepsigoden, lysozin, dan amile. Kemudian yang ketiga adalah ada seminal plasmin, yaitu yang berfungsi sebagai antibiotik untuk membunuh bakteri dalam saluran reproduksi pria. Nah, yang ketiga yaitu ada kelenjar Koper. Nah, kelenjar Koper ini dia menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah, di mana cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra sehingga melapisi uretra. Nah, kemudian mengurangi sperma yang rusak selama ejakulasi. Memang yang dihasilkan di testis akan bercampur dengan getah-getah yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar reproduksi, sehingga terbentuklah suatu suspensi atau campuran antara zat cair dan zat padat, yaitu yang disebut dengan semen atau air mani. Nah, itu tadi penjelasan tentang organ reproduksi wanita dan organ reproduksi pria. Nah, semoga membantu dan sekian dan terima kasih. See you.